Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Saputra. NIM saya 2201030025. Saya dari kelas 2A, prodi Ilmu Komunikasi, dan di sini saya akan mereview tentang buku dari tugas filsafat komunikasi. Buku yang akan saya review adalah buku dari Khalil Gibran, Setitis Air Mata, Seulas Senyum. Dan di depan buku ini sama di belakang sini juga ada apa ya, bisa dibilang ya, eh, deskripsi buku mungkin. Ya, saya bacakan aja ya. Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikan air mata dan masih peduli terhadapnya. Cinta adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Dan yang di belakangnya, cinta adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, "Aku turut berbahagia untukmu." Apabila cinta tidak bertemu, bebaskan dirimu dan biarkan hatimu kembali ke alam bebas lagi. Kau mungkin menyadarinya bahwa kamu menemukan cinta dan kehilangannya, tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersama cinta itu. Di sini Khalil Gibran berbicara tentang sesuatu yang mendasar dalam hidupnya, sesuatu yang sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tak akan terpisahkan dari diri kita, seperti cinta dan rindu, kesedihan dan kebahagiaan, kebebasan, persahabatan, keluarga, kasih sayang, keinginan, jodoh, pernikahan, juga tentang kehidupan dan kematian. Syair-syair Gibran ini mengajak kita untuk berselancar ke relung-relung rahasia diri kita sendiri. Buku Setetes Air Mata, Seulas Senyum ini adalah kumpulan prosa-prosa dari Khalil Gibran yang berisi tentang keindahan, kebijaksanaan, dan cinta. Buku ini juga terdiri dari 53 syair-syair. Tuh, 53 syair-syair, banyak sekali, dalam berbagai topik, termasuk keindahan alam seperti tadi itu, kasih sayang, cinta, terus makna hidup atau tujuan hidup manusia. Setiap syair di dalam buku ini diisi dengan kata-kata yang sangat amat indah dan mempunyai pikiran yang sangat dalam, yang membuat pembaca juga merasa seperti sedang berbicara dengan si pembuat buku ini, Khalil Gibran ini. Selain itu juga buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang indah, karena menggambarkan pesan-pesan yang dibahas di dalamnya. Buku ini juga adalah salah satu karya terbaik Khalil Gibran dan wajib untuk kalian baca, karena eh, ya ya apa namanya, karya Khalil Gibran ini adalah sebuah kumpulan puisi ya dan syair yang mengajak pembacanya untuk merenungkan makna hidup ya, cinta dan kebijaksanaan, kasih sayang. Buku ini juga masih memiliki pesona, daya tarik ya sampai saat ini juga ya. Karena dalam buku ini menyampaikan pesan-pesan inspiratifnya Khalil Gibran eh, dengan gaya dan bahasa yang wow, keren dan penuh makna ya pastinya ya, sehingga mampu menggugah pembaca untuk merenungkan kembali makna kehidupan. Dan yang saya cari juga tadi di salah satu di Google lah pokoknya, buku ini katanya disebut sebagai karya terakhir Khalil Gibran sebelum kematiannya pada tahun 1931. Dan buku Setetes Air Mata Seulas Senyum ini tidak secara langsung berkaitan dengan yang namanya filsafat komunikasi. Kenapa sih? Karena buku ini
berisi tentang keindahan, kebijaksanaan, dan cinta yang dapat dipandang sebagai isu-isu filosofis. Dan mungkin ada beberapa ajaran atau pesan dalam buku ini yang dapat dihubungkan dengan teori dan konsep dalam ilmu filsafat komunikasi, seperti dapat dilihat dari ya pesan, terus komunikasi interpersonal, terus sama apa namanya maknanya juga. Jadi secara sederhana eh, kita juga dapat melihat bagaimana Khalil Gibran sering menggambarkan tema komunikasi, hubungan manusia, dan ungkapan emosi dalam tulisannya. Buku ini juga berkaitan dengan 3 filsafat, yaitu epistemologi, ontologis, sama aksiologi. Dan di buku ini epistemologinya, buku ini membahas tentang sebuah pemikiran dan pengetahuan manusia mengenai akan keindahan alam dan makna sebuah kehidupan. Karena hal ini juga berkaitan dengan epistemologi yang membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana memastikan bahwa pengetahuan itu memiliki dasar yang kuat. Dan untuk ontologinya, buku ini membahas tentang tujuan hidup manusia dan mengapa manusia ada di dunia ini. Karena hal ini berkaitan dengan ontologi yang membahas tentang hakikat, kenyataan, dan ekstensi. Untuk yang terakhir ada aksiologi. Buku ini menyajikan pesan-pesan moral dan kebijaksanaan, misalnya kayak cinta tadi itu, terus keindahan dan kemanusiaan yang berkaitan dengan aksiologi tadi. Aksiologi ini juga membahas tentang prinsip dan nilai-nilai moral dan bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupan. Di buku ini juga dapat dianalisis dengan paradigma kajian komunikasi. Ya, bisa dilihat dari bagaimana bahasa dan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ide-ide dalam buku ini. Seperti penggunaan bahasa tadi, penggunaan bahasa di buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat amat indah dan meyakinkan. Karena kita sebagai pembaca harus bisa ya memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Dan ada juga isi dan pesan. Buku ini terdiri dari 53 syair-syair dan puisi yang membahas berbagai topik, termasuk yang tadi itu keindahan, terus cinta, kebijaksanaan, makna hidup, tujuan hidup. Dan di analisis kajian komunikasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana isi dan pesan dalam buku ini disampaikan kepada pembaca dan bagaimana pembaca merespon. Jadi di dalam buku ini juga ada judul yang saya suka ya, atau syair atau puisi yang saya suka. Dia berjudul Persahabatan. Ini di kamera bakal mirror sih. Intinya judulnya Persahabatan. Saya bacakan dulu ya. Sahabatmu adalah jawaban dari kebutuhanmu. Ia adalah ladang yang kau tebar dengan cinta, dan kau panen juga. Dia adalah papan dari perapianmu, karena kau datang padanya dengan rasa laparmu, dan kau mencarinya untuk kedamaian. Ketika temanmu membicarakan pikirannya, kau tidak takut. Tidak dalam pikiranmu sendiri atau menarik, ya. Dan ketika ia diam, hatimu berharap tidak akan mendengar hatinya. Karena tanpa kata-kata, dalam persahabatan, semua pikiran, semua harapan, semua keinginan dilahirkan dan diserahkan dengan kebahagiaan yang tak terkatakan.
Ketika kau berpisah dengan sahabatmu, kau tidak akan menderita karena yang kau cintai mungkin akan terlihat jauh lebih jelas bila ia tidak ada. Seperti gunung yang terlihat lebih jelas dari gurun pasir. Dan biarkan tidak ada tujuan dalam persahabatan, menyimpan semangat yang dalam, karena cinta yang tidak mencari apapun kecuali penyingkapan rahasianya bukanlah cinta yang sebenarnya, melainkan sebuah jaring dan hanya kesia-siaan yang berhasil ditangkap. Bila ia harus tahu tentang ombakmu, biarkan ia tahu tentang banjir-banjirmu juga. Ini saya suka banget nih. Bila ia harus tahu tentang ombakmu, biarkan ia tahu tentang banjir-banjirmu juga. Untuk apa seorang sahabat harus kau cari dengan waktu yang kau bunuh? Carilah dia selalu dengan waktu untuk hidup, karena dia ada untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi bukan untuk kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarkan ada tawa dan kebahagiaan. Suka banget saya, persahabatan. Ya, jadi menurut saya di judul persahabatan tadi, Khalil Gibran ini memandang persahabatan sebagai hubungan yang mendalam dan juga membahas suatu kekuatan dan makna yang terkandung di dalamnya ya. Dan menurut saya juga judul persahabatan yang tadi itu membahas tentang gimana sih caranya untuk memperkuat dan menjaga hubungan persahabatan yang baik itu. Mohon maaf karena barusan apa namanya HP saya limit ya, videonya kena limit, jadi mungkin saya akan bacakan kesimpulannya lagi ya. Jadi di buku Khalil Gibran Setitis Air Mata dan Seulas Senyum ini kesimpulannya penulis atau si Khalil Gibran ini menekankan akan pentingnya kehidupan dengan bijak dan tetap untuk menjaga rasa syukur, kebahagiaan dalam hati. Jadi karena itu juga buku ini dapat sangat amat dijadikan sebagai bahan renungan dan pancingan untuk kita memikirkan kembali arti hidup dan makna kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya review dari buku ini, karena saya juga saya juga tuh sebenarnya nggak begitu suka untuk membaca buku ya. Jadi kayak jadi saya kurang pintar untuk yang namanya mereview buku. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku Khalil Gibran Setitis Air Mata ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mungkin juga membaca ini di sini nih kata-kata yang sudah saya siapkan. Baik, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.